Jumpa lagi dengan Rafael di sini. Saya membantu Anda untuk mengembangkan diri, mengembangkan organisasi, mengembangkan budaya. Hari ini kita akan bicara mengenai rekrutmen. Untuk organisasi, semua organisasi pasti mengalami dan membutuhkan proses yang namanya rekrutmen, di mana Anda mencari karyawan baru, mencari orang untuk posisi baru, mencari orang posisi lama, posisi-posisi yang kosong. Anda membutuhkan rekrutmen. Masalahnya sekarang begini, kalau di organisasi Anda punya departemen HRD, departemen sumber daya manusia. Lalu bagaimana pembagian peran antara HRD dengan Anda sebagai pemimpin di bisnis, pemimpin unit, pemimpin departemen, pemimpin bagian? Oke. Banyak orang berpikir bahwa kalau Anda sudah punya HRD, ya sudah, yang namanya proses rekrutmen itu ada di tangan HRD semua. Sebenarnya nggak begitu. Saya background HRD, saya juga punya background di bisnis. Oke. Saya mau bilang pada Anda begini. Sebetulnya siapa sih yang nanti akan jadi pemimpin dari orang yang direkrut ini? Itulah dia sebetulnya memutuskan siapa yang akan direkrut dan bagaimana orang itu akan dipelihara dalam organisasi itu, orang itu akan dikembangkan, bagaimana orang itu kemudian akan tetap ada di situ. Itu lebih banyak adalah peran daripada immediate manager, manajer langsung, atasan langsung, bukan dari HRD. Lalu apa dong perannya HRD? Buat apa sih HRD dalam perusahaan? Oke, kita lihatnya begini. Kalau ada sebuah organisasi, ya, organisasi Anda punya departemen HRD, Anda punya unit operasional, apakah itu sales, apakah itu marketing, apakah itu produksi, R&D, apapun juga. Ini adalah disebut sebagai unit operasionalnya. Oke. HRD adalah unit supportnya. Sama juga dengan finance dan IT, itu adalah unit support. Lalu, apa yang akan dilakukan? Orang pemimpin dari unit akan bicara dengan pemimpin dari HRD, minta tolong sebetulnya, saya butuh orang nih dengan kualifikasi seperti ini. Lalu orang HRD akan melihat, betul nggak sih itu yang dibutuhkan, betul nggak loadnya seperti itu segala macam. Dia hanya melakukan verifikasi sebetulnya. Kalau benar, oke, requirement-nya apa yang dibutuhkan dari kandidat untuk posisi ini akan disebutkan. Yang punya spesifikasi adalah unit leader, bukan HRD. HRD hanya administrasinya saja nanti sebetulnya. Lalu, ini butuhnya seperti ini segala macam. Nanti tantangannya apa? Tahun ini target bisnisnya apa? Tahun ke depan 5 tahun lagi targetnya apa? Berarti kualifikasi yang dibutuhkan apa? Nah, si HRD ini punya database. Dia punya database dengan kualifikasi seperti ini. Berarti requirement-nya, detailnya, karakternya akan seperti ini loh. Dia akan butuhnya kemampuan apa saja dari personal orang itu sendiri. Nah, dari situlah kemudian HRD membantu mencarikan orang-orang. Apakah pakai iklan, apakah pakai headhunter, apakah pakai recruitment consultant atau segala macam. Kalau sudah dapat, mungkin dia akan lakukan proses namanya interview, mungkin interview HRD untuk melihat apakah speknya benar-benar cocok. Apakah dia mungkin akan melakukan juga assessment atau untuk recruitment, psychological test. Kalau sudah dapat cocok, dia akan shortlist. Dia akan bikin daftar prioritasnya siapa saja yang dapat diusulkan, dan itu akan dilempar kembali kepada unit leadernya. Unit leader akan mewawancara, kemudian memutuskan orang mana yang akan dipilih. Nah, pertanyaan sekarang begini, boleh nggak unit leader memilih kandidat yang tidak diusulkan oleh HRD? Ya boleh-boleh aja, karena dia yang akan sebenarnya bertanggung jawab pada orang ini. Tapi jangan salah, hati-hati, karena unit leader yang memutuskan, immediate manager yang memutuskan, bagian ini memutuskan, maka artinya apa? Orang yang direkrut adalah tanggung jawab dari departemen ini sendiri, leadernya sendiri, bukan departemen HRD, karena dia harus supporting function. Artinya apa? Kalau kemudian terjadi masalah segala macam, sebetulnya yang harus menangani adalah unit leader. Termasuk juga kalau kemudian termination, itu unit leader yang punya hak. Unit leader yang harus melakukannya, bukan orang HRD. Orang HRD mendampingi, melakukan counseling, melakukan mediasi, tapi tidak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Oke, sampai sini itu gambaran mengenai proses rekrutmen seperti apa. Lalu tadi kita bicara mengenai kriteria. Oke, kriteria merujuk pada kemampuan personalnya, merujuk pada kompetensi. Rekrutmen tidak bicara mengenai S1, S2, S3, mengenai umur, mengenai masa kerja, bukan itu yang harusnya dibicarakan. Yang dibicarakan adalah kompetensinya. Kompetensi apa? Mampu melakukan ekstrapolasi dengan Excel, mampu melakukan presentasi animasi dengan PowerPoint, mampu melakukan copywriting editing. Itu yang dibutuhkan. S1, S2, S3 itu nggak penting sebetulnya. Itu hanya mempermudah dan itu seringkali menjebak. Karena S1 yang bagus dan S1 yang jelek sama-sama S1, itu akan lolos di mesin screening. Anda menggunakan application tracking system, Anda akan lolos orang-orang seperti itu. Anda akan ketemu siapa juga. Jadi mulailah fokuskan pada kompetensi yang dibutuhkan apa sebetulnya.
orang yang mampu melakukan desain engineering, tuliskan bahwa bahwa Anda mencari orang yang mampu melakukan desain engineering, bukan S1 engineering. Belum tentu mampu. Oke, belum tentu masa kerja 10 tahun itu lebih baik daripada orang yang masa kerjanya 2 tahun. Belum tentu orang yang muda lebih baik, lebih fresh pikirannya dibandingkan orang-orang yang lebih senior. Jadi mulailah berpikir kompetensi, bukan usia, bukan gender, dan bukan gelar. Sampai situ dulu ya. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya, kita bicara mengenai retention. Sampai sini. Sampai jumpa. Salam bahagia.